Juru parkir dan bocah 7 tahun jadi korban sajam orang tak dikenal. Zulkifli Hasan pastikan harga gabah tetap di atas HPP. Petani keluhkan jalan irigasi dan harga. 7 klub softball ikuti kejuaraan Sriwijaya Cup. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Seorang juru parkir di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal. Tragisnya, seorang bocah berusia 7 tahun yang berada di lokasi kejadian turut menjadi korban dan tewas akibat senjata tajam pelaku. Seorang juru parkir Aryansyah menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di depan sebuah minimarket di Jalan Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang pada Minggu 13 Januari 2025 malam. Insiden tersebut membuat korban luka parah akibat luka senjata tajam. Saat kejadian, Aryansyah tengah duduk di depan minimarket ketika 3 pria tak dikenal mendatanginya. Salah satu pelaku menyerang dengan senjata tajam melukai korban. Tragisnya, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang berada di lokasi kejadian turut terkena sabetan senjata tajam pelaku. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun nyawa bocah tidak terselamatkan akibat luka serius yang dideritanya. Sementara Aryansyah masih dalam kondisi kritis. Menurut saksi, setelah melakukan pembacokan, ketiga pelaku melarikan diri menggunakan angkot. Kami duduk, nah bercerita kelakar, tiba-tiba ada mobil angkot, angkot semua ini kuning, langsung turun, itu tiga. Tiba-tiba yang sikap tadi mau ceruri panjang, langsung ngapak beng. Ngapak siapa itu kak? Ngapak Aryansyah. Aryansyah. Yang ini besarnya. Jalala terkena yang budak kecilnya. Yang budak kecil ini siapa kak? Yang budak kecil ini ya ini masih ada panan lah. Tapi dia tak tahu kan? Tak tahu posisi tidur. Oh, posisi tidur iya. Nah, jadi pelaku ni orang berapa kak? 3 pelakunya. Macok kalau tiga-tiganya tu. Dah siko yang celurit tu lah. Yang duanya tu mau lading tak? Yang 2 itu mau badik. Mau badik, tapi tak dengan nu kak? Dah. Hingga kini motif penganiayaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau panen padi perdana di Desa Sri Meranti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Menko memastikan harga gabah harus dijual Rp6.500 per kilogram sesuai harga pembelian pemerintah. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Wamen Dalam Negeri Bima Arya melakukan peninjauan dan panen perdana padi sawah pasang surut di Desa Sri Meranti, Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin 13 Januari 2025. Selain itu, kunjungan dilakukan setelah laporan harga gabah di Sumsel anjlok hingga Rp5.300 per kilogram pada Sabtu 11 Januari 2025, jauh dari harga HPP. Zulkifli Hasan bilang Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung untuk memastikan harga gabah tetap berada di atas HPP, terutama menjelang dan selama panen raya. Hal ini untuk melindungi petani dari potensi kerugian akibat turunnya harga gabah. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan perjanjian antara Perum Badan Urusan Logistik dan pabrik-pabrik padi di seluruh Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pabrik diwajibkan membeli gabah dari petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram. Sekarang sedang diselesaikan perjanjian antara Bulog dengan pabrik-pabrik padi yang ada di seluruh Indonesia. Pabrik padi akan dibeli berasnya oleh Bulog kalau membeli
gabah 6.500. Kalau tidak membeli dengan harga 6.500, maka Bulog tidak akan membeli beras dari pabrik tadi itu. Maka Bulog akan langsung gabah dari petani. Nah, itulah saudara poin penting. Ini pesan Bapak Presiden kemarin malam. Ya, jangan sampai panen menjelang panen raya gabah harganya jatuh di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp6.500. Menurut Zulhas, panen di Banyuasin menjadi salah satu pembuka untuk musim panen raya yang diperkirakan dimulai Februari, yang puncaknya pada Maret hingga April. Petani di Banyuasin, Sumatera Selatan, mengatakan sejumlah kendala selama ini masih mereka hadapi bertani padi, yakni jalan, harga, dan pengairan. Kalau kita masalah tanaman bagus, kita yang kendalanya adalah harga pertama, kedua jalan, ketiga saluran, dan ada pintu air juga yang belum yang tidak mendukung kami itu lebih maju gitu, lebih cepat maju gitu. Karena petani, pokoknya semua petani itu harga stabil, dan semua saluran air itu semua desa-desa itu kayaknya terkendala dengan saluran semua. Desa manapun satu kecamatan Tanjung Lago ini semua itu terkendala dengan saluran. Harga gabah petani seringkali anjlok saat panen raya tiba, sehingga mereka tak jarang harus merugi selain untuk optimasi lahan yang masih terkendala saluran atau irigasi. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara itu, untuk percepatan swasembada pangan di Sumatera Selatan yang termasuk salah satu daerah lumbung pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan Pemprov dan stakeholder terkait. Langkah ini diambil seiring dengan target pemerintah pada 2025 untuk menghentikan impor beras dan 3 komoditas pangan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi di Sumatera Selatan untuk mempercepat implementasi swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini diproyeksikan dapat realisasi sepenuhnya pada 2027. Zulkifli Hasan menyatakan, Sumatera Selatan memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pangan yang dapat mendukung pencapaian target pemerintah untuk menghentikan impor 4 komoditas pangan, yaitu beras, jagung, gula, dan garam pada 2025. Ditargetkan hal tersebut bisa tercapai dengan beberapa langkah, seperti optimalisasi lahan, irigasi, dan pupuk, serta membuka lahan baru di wilayah potensial termasuk di Sumsel, dan memperbaiki harga beli di tingkat petani. Ini saatnya kita membangun swasembada. Ini saatnya kita membantu puluhan juta rakyat kita yang berada di bidang petani selama ini agak tertinggal. Jadi saatnya, karena ini menjadi program top priority Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. 2 bulan ini panen raya, 2 kali produksinya. Sedangkan kemampuannya mereka itu, pabrik-pabrik itu mengolah, itu separuhnya. Jadi gimana nggak bisa mengiling? Oleh karena itu pekerjaan besar, ya Pak, kita perlu mudah dibeli dulu, maka pada waktu musim kemarau itu bisa dikerjain. Sumatera Selatan diproyeksikan menjadi lumbung pangan andalan. Provinsi ini memiliki rawa mineral seluas 2,1 juta hektar dan luas baku sawah mencapai 519.484 hektar yang dapat menyuplai produksi beras lebih banyak. Rakor juga dihadiri sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, dan jajaran pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Kejaksaan Tinggi Lampung melalui asisten tindak pidana khusus menggeledah rumah pribadi Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo pada Kamis malam lalu.
Penggeledahan dilakukan atas dugaan kasus korupsi penataan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur dengan pagu anggaran 6,9 miliar rupiah. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang mewah berupa tas dengan merek ternama, mobil, perhiasan, jam tangan, hingga sertifikat tanah dan uang tunai. Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dan menyita dokumen penting dan bukti digital yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung Armen Wijaya mengatakan dugaan tindak pidana korupsi ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur CV Generasi Tirta Abadi dan beberapa pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Dalam proses lelang, diduga terjadi perbuatan melawan hukum untuk memenangkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Adanya perbuatan melawan hukum dalam mendapatkan kegiatan pekerjaan tersebut oleh pelaksana kegiatan, yaitu CP Generasi Tirta Abadi selaku Direktur Saudara AC dengan pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Armen juga menjelaskan bahwa penyitaan barang-barang dari hasil penggeledahan dilakukan untuk mencegah hilangnya bukti selama proses penyidikan yang terus berlangsung. Pasca penggeledahan, Kejati Lampung akan segera memanggil saksi-saksi terkait dan mengumpulkan alat, dan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian negara akibat kasus ini. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Bikin heboh, seorang ibu warga desa Waiarang, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tega menghabisi nyawa bayi kandungnya sendiri yang masih berusia 6 bulan. Pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam, lantaran mengalami depresi akibat lelah mengurus anak dan suami yang jarang pulang. Hal ini diungkap oleh Kapolres Lampung Timur AKBP Beni Prasetya, yang juga mengatakan saat ini pelaku dalam perawatan medis lantaran sempat meminum racun usai membunuh sang buah hati. Untuk motif, tersangka saudari Umida Siva ini melakukan pembunuhan karena depresi akibat mengurus anaknya yang banyak, kemudian suaminya jarang pulang ke rumah. Kasus pembunuhan bayi. Saat ini jasad korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga, sementara kasus ini masih ditangani Polres Lampung Timur. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Ketapang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu petang. Kecelakaan maut ini melibatkan sepeda motor dengan mobil dari arah berlawanan. Akibat dari kejadian ini, 1 orang meninggal di tempat kejadian. Korban pun langsung dievakuasi. Diduga, akibat kencangnya laju kendaraan menjadi faktor pemicu tabrakan keras tersebut. Kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia. Tapi tadi kan karena ramai tadi kan jalan macet, Pak Babin pun berinisiatif membantu lalu lintas agar warga yang berlalu lalang tidak susah lewat. Untuk kondisi kendaraan seperti apa? Kondisi kendaraan tadi motornya itu kalau tidak salah motor Supra yang ditabrak itu atau adu kambing dengan mobil pickup warna hitam. Untuk motornya tadi itu kondisinya dalam keadaan hancur, di depannya itu sudah dibawa juga lewat pakai mobil pickup. Saat ini, semua para korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Sementara korban yang meninggal dunia belum diketahui identitasnya karena tidak ada satupun kartu identitas di saku korban. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Bono alias RO diringkus lantaran diduga melakukan penikaman terhadap temannya Dodi di kontrakan pelaku.
Kejadian ini bermula ketika korban terus-menerus menagih hutang ke pelaku yang menyebabkan ketegangan di antara keduanya. Kesal dengan perilaku korban yang terus menagih, Bono mengambil senjata tajam dari tasnya dan menusuk punggung korban sebanyak 2 kali. Setelah ditusuk, korban pun berusaha melarikan diri. Warga setempat yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan terhadap korban dan dilarikan ke rumah sakit. Korban ini mendatangi pelaku, mencari pelaku di rumah kontrakan pelaku. Kemudian korban datang karena ditagih, kesal, mengambil senjata tajam di tas, langsung melakukan penikaman. Yang dilakukan penikaman di punggung belakang. Jika akan melakukan penikaman yang kedua, korban melarikan diri. Jadi dipicu oleh korban selalu menagih hutang pada pelaku. Jadi setelah kejadian, korban melaporkan ke Polda. Kemudian yang bersangkutan ada tersangka sudah kita amankan. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolda Bangka Belitung untuk menjalani proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 8 hingga 10 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Dari rekaman CCTV tampak seorang pelaku datang dari pinggir jalan langsung mendekat ke area parkir salah satu minimarket di Kelurahan Tanah Pata, Kota Bengkulu. Tanpa berlama-lama pelaku langsung mendekat ke salah satu motor yang terparkir sembari melihat kondisi sekitar. Setelah itu pelaku langsung merusak kunci motor menggunakan kunci T dan membawa kabur motor ke arah jalan raya. Aksi pencurian ini baru disadari saat korban akan pulang usai bekerja di minimarket tersebut. Setelah dicek CCTV, motor tersebut ternyata sudah dibawa kabur pelaku pencurian. Menurut korban, dirinya baru 3 bulan bekerja di lokasi tersebut memang tak mengunci motor dengan kunci tambahan. Pada saat kejadian, korban tengah menyusun barang-barang yang berada di dalam minimarket. Di dalam Pak, lagi jadi promosi. Oh, lagi susun-susun barang juga ya Pak? Itu baru pertama kali kejadian motor ini Bang, di sini Bang, mainin motor. Bilangan motor Pak? Ya. Kurang tahu saya Pak, saya juga karyawan baru Pak. Berapa bulan kita kerja Bang? Baru 3 bulan Pak. Baru 3 bulan kerja di sini udah kemalingan gitu Bang? Ya. Atas kejadian tersebut, korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kasus penyakit ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau milik warga kini kian meluas dan hampir menyebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, tercatat sebanyak 1.126 kasus ngorok tersebar di beberapa kabupaten kota, sementara ribuan ternak lainnya beresiko tinggi terjangkit. Kasus kematian terakhir terjadi di Kota Bengkulu yang menyebabkan 47 ekor kerbau milik warga mati. Penyakit ngorok atau SE ini menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan jika ternak sudah terjangkit. Dinas Peternakan saat ini fokus pada pemberian vaksin ke hewan ternak yang sehat agar membatasi akses masuknya hewan dari luar daerah. Kita fokuskan dulu untuk daerah yang kita anggap risiko paling tinggi. Jadi kita kan tahu Bengkulu Utara sama Muko-Muko itu kan populasi ternak kerbau dan sapi sangat tinggi di sana. Jadi dan sampai saat ini belum ada kasus yang kita temukan untuk penyakit SE di sana dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga itu yang kita harus jaga dulu. Jadi sifat vaksin kan
untuk memproteksi hewan-hewan yang sehat supaya jangan terserang. Saat ini Provinsi Bengkulu mendapat alokasi vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 2.700 dosis yang akan disebar di berbagai daerah di Kota Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sejak pagi, lokasi sejarah Rumah Fatmawati yang berada di Jalan Fatmawati Kota Bengkulu ramai dipadati pengunjung. Banyak dari pengunjung merupakan wisatawan dari luar daerah Bengkulu yang sengaja singgah untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Di Rumah Fatmawati ini pengunjung diperlihatkan berbagai peninggalan sejarah seperti mesin jahit hingga bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tak hanya Rumah Fatmawati saja, tempat sejarah Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bengkulu juga ramai di momen libur tahun baru ini. Di Rumah Pengasingan Bung Karno, pengunjung diberikan edukasi mengenai sejarah peninggalan Bung Karno selama diasingkan di Bengkulu. Juga ingin tahu sejarah-sejarah tentang Bengkulu, jadi nggak hanya main-main aja, jadi ada ilmu yang didapat. Bagus banget ya, masih original semua, dijaga banget. Mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Seneng banget bisa sampai ke sini. Oke, sebelumnya udah pernah ke sini? Sudah pernah ke sini tapi belum pernah ngunjungin tempat-tempat bersejarahnya. Bagus. Kemarin kita ke Pantai Panjang itu bagus. Iya, ada ombaknya. Sekarang ke museum ini juga bagus. Iya, karena ke benteng, ke museum kayak ini kan, ke rumah Bung Karno kita bisa edukasi kepada anak-anak kayak gitu. Sejarah ini. Kita liburan sambil belajar juga. Iya. Oke. Sebelumnya udah pernah ke sini atau gimana, Bu? Belum ya. Belum. Kalau ke sini baru ini. Baru perdana. Oke. Selain dua lokasi tersebut, wisata sejarah Benteng Malboro Bengkulu juga masih menjadi tujuan wisata di momen liburan ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Melalui program Antaran Palembang atau Rantang, pemerintah Kota Palembang menyalurkan makanan gratis untuk warga yang kurang mampu. Makanan yang disediakan dalam program Rantang ini berbeda dari yang biasa karena bukan berasal dari anggaran pemerintah daerah, melainkan disiapkan hotel-hotel di Palembang. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama PJ Wali Kota Palembang, CK Firgosha, menyalurkan bantuan makanan gratis untuk warga kurang mampu melalui program Rantang atau Antaran Palembang. Dalam kesempatan tersebut, mereka mendatangi beberapa warga di sekitar lokasi hotel untuk membagikan makanan gratis. Bima Arya memberikan apresiasi pada program Rantang yang telah digagas pemerintah Kota Palembang. Menurutnya, inovasi ini sangat baik dan diharapkan dapat terus berlanjut. Selain membantu warga yang membutuhkan, program ini juga dinilai dapat meningkatkan status gizi masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini berlanjut, ya mudah-mudahan ini juga semakin bisa terukur dan terarah, apalagi nanti kan juga akan bertugas wali kota terpilih yang akan dilantik, ya mudah-mudahan dari Kemendagri akan memonitor ini agar bisa terus dilanjutkan. Ya, kita apresiasi semaksimal mungkin inisiasi inovasi dari Pak PJ Wali Kota Palembang. Saat ini sudah ada 9 hotel di Palembang yang berkolaborasi dengan Pemkot dalam menyediakan makanan gratis. Pemkot juga tidak menetapkan target jumlah makanan yang harus diberikan hotel-hotel tersebut. Baru 7 hari sudah 9 hotel. Sudah terdistribusi berapa? 685 box. Target kita sudah. Nggak pakai target karena ini kan kelebihan, jadi seikhlasnya hotel dia tidak terbebani. Sebanyak-banyaknya. Sejak diluncurkan 1 pekan lalu, program Rantang telah membagikan 685 box makanan di sekitar lokasi-lokasi hotel di Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hingga saat ini, saudara, pemerintah Kota Palembang masih menunggu mekanisme pemberian makan bergizi gratis yang akan diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita.
Meski program makan bergizi gratis untuk siswa telah berjalan sejak pekan lalu, pemerintah Kota Palembang mengaku masih menunggu informasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis khusus untuk ibu hamil dan balita. Pemkot menyebut pihaknya masih menunggu mekanisme pelaksanaan program ini karena akan diimplementasikan langsung Badan Gizi Nasional. Namun Pemkot Palembang memastikan pendataan penerima makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan balita sudah dilakukan. Itu juga sudah dikomunikasikan, mungkin dari Badan Gizi nanti yang akan segera mengimplementasikannya. Nanti secara teknis Badan Gizi kali ya, kalau saya tidak hafal. Yang jelas kita menyiapkan by name by address-nya, nanti Badan Gizi yang mengeksekusi. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terus memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan lancar dan aman. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, warga perumahan Kota Modern Sriwijaya menggelar aksi mendesak developer segera menyelesaikan konflik internal yang terjadi. Tak hanya aksi, warga juga melaporkan persoalan ini ke Polda Sumatera Selatan dengan 2 laporan. Kami semua warga perumahan Kota Modern Sriwijaya menuntut Warga perumahan Kota Modern Sriwijaya di Jalan Kadir TKR Kecamatan Gandus menggelar aksi pada Minggu 13 Januari 2025 lalu. Mereka menyampaikan keresahan mereka pada developer yang dinilai ingkar janji terkait fasilitas umum yang dijanjikan yang berujung sengketa. Dalam aksi tersebut, warga membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar developer segera memenuhi janji sesuai promosi, termasuk menimbun kembali akses jalan yang telah dikeruk. Kuasa hukum warga menjelaskan, warga telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumsel dengan 2 laporan terkait perlindungan konsumen dan dugaan perusakan. Harapan kami kami sudah membuat 2 LP di Polda Sumatera Selatan. 1 tentang perlindungan konsumen, yang kedua tentang pengerusakan, baik dilakukan sendiri ataupun secara bersama-sama. Harapan kami dengan Polda Sumatera Selatan menindaklanjuti perkara ini secepat mungkin secara profesional, tanpa belok kiri belok kanan, bertegak maju sesuai dengan laporan warga. Sengketa disebut-sebut sebagai konflik internal antara komisaris utama dan direktur developer yang imbasnya pada warga perumahan yang sudah ditempati warga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda kami akan kembali lagi, saudara. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, meralat anggaran program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun tersebut diperuntukkan sampai bulan Desember 2025 dengan penerima 17 juta orang dan diproyeksikan akan bertambah. Mengenai program makan bergizi gratis yang belum terlaksana secara merata, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan program tersebut baru beberapa hari berjalan dan baru ditargetkan 17 juta penerima dengan total anggaran yang ada dan sudah disetujui DPR sebesar 71 triliun rupiah sampai Desember 2025. Penerima makan bergizi gratis diusahakan bertambah oleh Presiden dengan target penerima bisa sampai 80 juta orang pada tahun depan dengan proyeksi anggaran sebesar 140 triliun rupiah. Namun Zulhas bilang apabila ada kelonggaran APBN dan Presiden memutuskan sepenuhnya di 2026, maka anggaran akan lebih dari proyeksi tersebut. Tapi kalau nanti Presiden tambah, kita dapat anggaran sampai 140 triliun lagi tambah, maka nanti akan mendapat penggunaan manfaat itu bisa naik menjadi 80 juta lebih. Ya, jadi yang sampai salah, kemarin ada salah kutip, 71 tidak. Maksudnya 71 itu yang baru ada anggarannya. Sebelumnya pemerintah menargetkan penerima program makan bergizi gratis sebanyak 3 juta selama Januari hingga Maret dan 3 juta lagi mulai April hingga Agustus 2025. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, program makan bergizi gratis memasuki minggu kedua pelaksanaannya. Sebanyak 9 titik di Sumatera Selatan kini mulai menyalurkan program ini secara serentak.
Program makan bergizi gratis yang dimulai pada 6 Januari 2025 di Sumatera Selatan. Pelaksanaan program ini baru dimulai di Kota Palembang, tepatnya di Kecamatan Ilir Barat 1, dengan 5 sekolah yang menjadi penerima manfaatnya. Memasuki minggu kedua pada Senin 13 Januari 2025, program ini mulai diperluas ke 9 titik di berbagai kabupaten dan kota di Sumsel. Lokasi yang mendapat manfaat antara lain Kecamatan Sukarami Palembang, Sekayu Musi Banyuasin, Tanjung Raja Ogan Ilir, Batu Raja Ogan Komering Ulu, Kayu Agung Ogan Komering Ilir, Musirawas Muratara, Lubuk Linggau, dan Talang Kelapa Banyuasin. PPJI melalui yayasannya Vicky Indira Sriwijaya membagikan 9 titik di kecamatan di Sumatera Selatan. Daerah Kecamatan Sukarame, Sekayu, Tanjung Raja, Batu Raja, Kayu Agung, Musirawas, Muratara, Lubuk Linggau, Talang Kelapa, Banyuasin. Berikutnya Bu, dari titik berikutnya akan ditambah di tanggal berapa mungkin Bu? Di tanggal 20. Tanggal 20 Januari. Pada tahap pertama, total akan ada 23 dapur SPPG di Sumatera Selatan. Penambahan dapur SPPG di wilayah kabupaten dan kota lainnya direncanakan pada 20 Januari 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Kota Palembang dapat tambahan satuan pelayanan program gizi atau SPPG yang dimendistribusikan ke 4 sekolah sasaran. Kini total 9 sekolah di Palembang yang menjadi sasaran dari program MBG. Minggu kedua pelaksanaan makan bergizi gratis, Senin 13 Januari 2025, di Kota Palembang menambah sasaran sekolah untuk menerima manfaat program makan bergizi gratis. 4 sekolah di Kecamatan Sukarami, yakni TK Kasih Bunda 1, SD Negeri 129, SMP Negeri 40, dan SMK Negeri 7. Di SD Negeri 129 Palembang, mobil pengantar makan datang pukul 8.00 dengan membawa menu nasi putih, ayam suwir, bihun goreng, tempe orek, dan semangka. Alhamdulillah pelaksanaannya distribusi tadi lancar dan sekarang sedang dibagikan ke anak-anak dan ada beberapa sudah mulai makan satu dengan jam istirahatnya. Total di SD 129 itu ada sekitar 819. untuk kondisi lauk sendiri Pak, udah sesuai standar Pak? Lauk menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan kondisi menyesuaikan dengan harganya. Jadi insya Allah sudah sesuai. Nanti kembali ke anak-anak, insya Allah bisa cocok untuk makan gizi gratis pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan makan bergizi khususnya pada SD kami SD Negeri 129 pada pagi hari ini. Tentunya siswa kami yang mendapatkan makan bergizi ini pada pagi hari ini berjumlah 819. Untuk siswa SMP dan SMA atau SMK berupa nasi putih, ayam goreng, sayur buncis, tempe orek, dan semangka. Sementara itu menu yang diberikan diterima baik siswa. Siswa tampak menghabiskan menu yang disajikan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pengurus Provinsi Perbasasi Sumatera Selatan bersama Sriwijaya Club menggelar kejuaraan Sriwijaya Cup Mini League Slow Pitch musim pertama tahun 2025. Gelaran ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemprov Perbasasi untuk menghadirkan lebih banyak event olahraga sepanjang tahun ini. Anggota tim Sriwijaya Softball juga kepada Ketua Pelaksana Sebanyak 7 klub softball mengikuti kejuaraan Sriwijaya Cup Mini League Slow Pitch musim pertama 2025. Dari 7 peserta, 6 klub berasal dari Sumatera Selatan, sementara 1 klub lainnya datang dari Lampung. Pengurus Provinsi Perserikatan Baseball Softball seluruh Indonesia Sumatera Selatan mengungkapkan antusiasme peserta dalam kejuaraan ini cukup tinggi. Kejuaraan ini juga menjadi bukti keseriusan Pemprov Perbasasi Sumsel dalam menggelar lebih banyak event softball di daerah. Sementara ini kita baru Liga Softball ya, untuk softball mini liga.
Dan kedepannya kita lihat nanti bagaimana respon dan animo dari para peserta, dari pecinta-pecinta softball. Kedepan ya kita bila softball dan bisbol kita laksanakan. Dan semakin banyak turnamen, semakin banyak kita akan bisa menjaring para atlet-atlet kita. Kedepan kegiatan serupa direncanakan digelar secara rutin setiap 3 bulan sekali sepanjang tahun untuk mendorong perkembangan olahraga softball di wilayah ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Tiba di Indonesia pada Sabtu petang, pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert disambut puluhan supporter di Bandara Soekarno-Hatta. Legenda sepak bola Belanda ini langsung menuju penginapan sebelum rencananya diperkenalkan ke publik. Di tengah pro dan kontra penunjukan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya menjejakkan kaki di Indonesia Sabtu 11 Januari 2025 petang. Setelah melalui perjalanan udara dari Belanda, mantan pemain Barcelona sampai di tanah air pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kluivert sudah ditunggu awak media dan puluhan supporter Timnas Indonesia yang memadati area kedatangan Terminal 3. Tidak tampak jajaran pimpinan PSSI dalam momen kedatangan ini. Hanya tampak Direktur PT LIB Ferry Paulus serta agen Fardi Bahdim. Tanpa banyak berhenti, Kluivert langsung dibawa menuju penginapan di kawasan Senayan. Tidak ada seremonial apapun, namun rencananya Kluivert akan diperkenalkan ke publik pada Minggu sore. Saudara, sukses redam Gelvis Salano dan Caleb Ramot Gemilang, juara bertahan Pelita Jaya berhasil menaklukkan Dewa United Banten. PJ menang 96-85 pada laga yang dihelat di Hall Basket Senayan pada Sabtu malam. Duel seru langsung tersaji di pekan pertama IBL 2025. Juara bertahan Pelita Jaya harus menjamu tim bertabur bintang lainnya Dewa United Banten di Hall Basket Senayan Sabtu malam. PJ mengambil kendali sejak awal, diantaranya melalui aksi Muhammad Arigi yang panas di laga ini lewat sumbangan total 19 poin. PJ unggul double digit poin di setengah pertandingan 56-44. Upaya Dewa menipiskan margin sempat berhasil di kuartal ketiga. Namun situasi ini cepat dibaca pelatih PJ, Johnny Swinar, yang pada laga ini sukses meredam agresivitas Gelvin Solano dan efisiensi Caleb Ramot Gemilang. Sementara pemain naturalisasi Dewa, Lester Prosper menjadi pendulang poin terbanyak dengan 27 angka. Sedangkan di kubu PJ, 22 poin KJ McDaniels membantu timnya menjaga keunggulan hingga akhir laga. PJ menang telak 96-85. Angga Nurizki, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Seorang juru parkir Aryansyah menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di depan sebuah minimarket di Jalan Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang pada Minggu 13 Januari 2025 malam. Insiden tersebut membuat korban luka parah akibat luka senjata tajam. Saat kejadian, Aryansyah tengah duduk di depan minimarket ketika 3 pria tak dikenal mendatanginya. Salah satu pelaku menyerang dengan senjata tajam melukai korban. Tragisnya, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang berada di lokasi kejadian turut terkena sabetan senjata tajam pelaku. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun nyawa bocah tidak terselamatkan akibat luka serius yang dideritanya. Sementara Aryansyah masih dalam kondisi kritis. Menurut saksi, setelah melakukan pembacokan, ketiga pelaku melarikan diri menggunakan angkot. Duduk,
Nah, bercerita Kelakar. Tiba-tiba ada mobil angkut. Apa semua ini, apa kuning. Iya. Nah, langsung turun. Itu tiga. Tiba-tiba yang sikap tadi mau ceruri panjang. Nah, langsung ngapak beng. Ngapak siapa itu Kak? Ngapak Ariansa. Ariansa. Yang apa? Ini. Besarnya. Selala terkena yang budak kecilnya. Yang budak kecil ini siapa Kak? Yang budak kecil ini ya ini apa? Masih ada ponakan lah. Tapi dia tak tahu kan masalah. Tahu posisi tidur. Posisi tidur iya. Nah, jadi pelaku ni orang berapa Kak? 3 pelakunya. Macok kalau tiga-tiganya tu. Dah siko yang celurit pula. Yang duanya tu mau lading tak? Itu mau badik. Mau badik, tapi tak dengan Kak. Dah. Hingga kini motif penganiayaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Wamen Dalam Negeri Bima Arya melakukan peninjauan dan panen perdana padi sawah pasang surut di Desa Seri Meranti, Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin 13 Januari 2025. Selain itu, kunjungan dilakukan setelah laporan harga gabah di Sumsel anjlok hingga 5.300 per kilogram pada Sabtu 11 Januari 2025, jauh dari harga HPP. Zulkifli Hasan bilang Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung untuk memastikan harga gabah tetap berada di atas HPP, terutama menjelang dan selama panen raya. Hal ini untuk melindungi petani dari potensi kerugian akibat turunnya harga gabah. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan perjanjian antara Perum Badan Urusan Logistik dan pabrik-pabrik padi di seluruh Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pabrik diwajibkan membeli gabah dari petani dengan harga minimal 6.500 per kilogram. Sekarang sedang diselesaikan perjanjian antara Bulog dengan pabrik-pabrik padi yang ada di seluruh Indonesia. Pabrik padi akan dibeli berasnya oleh Bulog kalau membeli gabah 6.500. Kalau tidak membeli dengan harga 6.500, maka Bulog tidak akan membeli beras dari pabrik padi itu. Maka Bulog akan langsung gabah dari petani. Nah, itulah saudara poin penting. Ini pesan Bapak Presiden kemarin malam. Ya, jangan sampai panen menjelang panen raya gabah harganya jatuh di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp6.500. Menurut Zulhas, panen di Banyuasin menjadi salah satu pembuka untuk musim panen raya yang diperkirakan dimulai Februari, yang puncaknya pada Maret hingga April. Petani di Banyuasin, Sumatera Selatan, mengatakan sejumlah kendala selama ini masih mereka hadapi bertani padi, yakni jalan, harga, dan pengairan. Kalau kita masalah tanaman bagus, kita yang kendalanya adalah harga pertama, kedua jalan, ketiga saluran, dan ada pintu air juga yang belum yang tidak mendukung kami itu lebih maju gitu, lebih cepat maju gitu. Karena petani, pokoknya semua petani itu harga stabil dan semua saluran air itu semua desa-desa itu kayaknya terkendala dengan saluran semua. Desa manapun satu kecamatan Tanjung Lago ini semua itu terkendala dengan saluran. Harga gabah petani seringkali anjlok saat panen raya tiba, sehingga mereka tak jarang harus merugi selain untuk optimasi lahan yang masih terkendala saluran atau irigasi. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Anggota tim Sriwijaya Softball juga kepada Ketua Pelaksana Sebanyak 7 klub softball mengikuti kejuaraan Sriwijaya Cup Mini League Slow Pitch musim pertama 2025. Dari 7 peserta, 6 klub berasal dari Sumatera Selatan, sementara 1 klub lainnya datang dari Lampung. Pengurus Provinsi Perserikatan Baseball Softball seluruh Indonesia Sumatera Selatan mengungkapkan antusiasme peserta dalam kejuaraan ini cukup tinggi. Kejuaraan ini juga menjadi bukti keseriusan Pemprov Perbasasi Sumsel dalam menggelar lebih banyak event softball di daerah. Sementara ini kita baru Liga Softball ya, untuk softball mini liga, dan kedepannya kita lihat nanti bagaimana respon dan animo dari para peserta, dari pecinta-pecinta softball. Kedepannya kita bila softball dan baseball kita laksanakan semua. Dan semakin banyak turnamen, semakin banyak kita akan bisa menjaring para atlet-atlet kita.
Kedepan kegiatan serupa direncanakan digelar secara rutin setiap 3 bulan sekali sepanjang tahun untuk mendorong perkembangan olahraga softball di wilayah ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.